SH SIK MH. Yang kami hormati, perwakilan dari AFSEK Bandara Soekarno-Hatta, Bapak Supriyadi, selaku Senior Chief Komandan Posko AFSEK, serta hadirin tamu undangan sekalian. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara press release pengungkapan tindak pidana pemerasan dan atau pencurian dengan kekerasan pada pagi hari ini. Adapun susunan acara press release adalah sebagai berikut. 1. Sambutan sekaligus penyampaian press release oleh Kasat Reskrim. 2. Penunjukan barang bukti yang dirilis kepada rekan media. Ketiga, sesi foto bersama. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dengan sambutan sekaligus penyampaian press release oleh Kasat Reskrim. Yang kami hormati, Komisaris Polisi Reza Fahlevi SH SIK MH. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang kami hormati rekan kami dari AFSEK AP2. Yang kami hormati juga Bapak Kasih Humas, Bapak Kapol Subsektor Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Alhamdulillahirrabbilalamin, pagi hari ini, kami ulangi, siang hari ini kita bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini untuk menyampaikan beberapa informasi terkait kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh Polresta Soekarno-Hatta. Adapun kegiatan pada siang hari ini kita akan mengekspos kepada awak media hasil ungkap kasus menonjol yang terjadi beberapa waktu lalu. Langsung saja. Polresta Bandara Soekarno-Hatta, dalam hal ini Satuan Reserse Kriminal, telah berhasil mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan atau tindak pidana pengancaman yang terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Maret tahun 2023 sekira pukul 20.45 waktu Indonesia bagian Barat. Tempat kejadian berlokasi di area keberangkatan Internasional Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Dalam penanganan perkara ini, teman-teman dari Satuan Reserse Kriminal Polres Bandara Soekarno-Hatta berhasil mengamankan 3 orang tersangka dengan inisial yang pertama FF, usia 21 tahun, laki-laki, pekerjaan sebagai mahasiswa, beralamat di Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, nama dengan inisial IK, usia 22 tahun, laki-laki, status sebagai pelajar, beralamat di Garut, Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga, nama dengan inisial G, usia 34 tahun, laki-laki, pekerjaan swasta, alamat berdomisili di Lampung, Wai Kanan, Provinsi Lampung. Kemudian kami sedikit menyampaikan uraian kejadian pada hari Minggu tanggal 5 Maret tahun 2023 sekira pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat, saat sedang melaksanakan kegiatan observasi di Terminal 3, personil Polresta Bandara Soekarno-Hatta menerima laporan dari saudara AR yang berstatus sebagai korban yang akan berangkat ke negara tujuan Filipina menggunakan pesawat maskapai Cebu Pasifik dengan waktu keberangkatan pukul 00.30 waktu Indonesia
bagian barat, beserta dengan 3 rekannya. Dan kemudian saat tiba di Terminal 3, melapor ke polisi, ke Polresta, menyebutkan bahwa mereka telah menjadi korban perampasan atau pidana pencurian dengan kekerasan yang diambil berupa telepon genggam, uang tunai, dokumen keberangkatan, identitas, dengan nilai total kerugian sebesar 8 juta rupiah. Kami lanjutkan untuk korban, ada 3 orang. Disebutkan di kronologis pertama bahwa itu ada 4 orang yang dihampiri, namun ternyata dari ke-4 orang tersebut, 1 diantaranya merupakan bagian dari sindikat pemerasan dan pelaku pencurian dengan kekerasan. Berpura-pura sebagai korban, ternyata bersekongkol dengan para pelaku untuk melakukan tindak pidana terhadap para korban. Sehingga untuk korban ada 3. Inisial yang pertama korban AR usia 26 tahun. Kemudian korban kedua inisialnya PB usia 24 tahun. Kemudian korban ketiga inisial R usia 22 tahun. Modus operandi dari para pelaku berpura-pura sebagai anggota kepolisian yang melakukan pemeriksaan terhadap calon pekerja migran yang hendak berangkat ke luar negeri secara non-prosedural. Dalam melakukan aksinya, melengkapi diri mereka dengan menggunakan senjata airsoft gun dengan model pistol. Setelah itu, para korban diminta untuk ikut bersama dengan pelaku, dan kemudian pelaku meminta korban untuk menghubungi para agen yang memberangkatkan para korban untuk mendapatkan sejumlah uang. Barang bukti dalam ungkap perkara ini, yang pertama 1 pucuk senjata airsoft gun jenis pistol, 1 unit kendaraan roda 4, 3 unit telepon genggam, 1 buah tas selempang, dan 1 buah tas berisi peluru airsoft gun jenis gotri. Untuk sangkaan pasal yang kita sangkakan kepada para pelaku, yang pertama pasal 368 ayat 1 KUH pidana ayat 1 yang berbunyi, barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena memeras dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun. Yang kedua, pasal 365 ayat 1 dan ayat 2 KUH pidana. Ayat 1 berbunyi, dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri, atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada padanya. Ancaman hukuman 9 tahun penjara. Untuk ayat kedua, hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dijatuhkan apabila perbuatan itu dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih. Dalam hal ini Polresta Bandar Soekarno-Hatta mempedomani apa yang menjadi arahan dari Bapak Kapolda Metro Jaya. Pada kesempatan ini juga ada beberapa pesan Kamtibmas dari Bapak Kapolda Metro Jaya, di antaranya